Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek UTS kami, yaitu dengan tema Titipku, aplikasi mobile pencatatan konsinyasi untuk mendukung kemandirian UMKM di Indonesia. Saya di sini adalah Muhammad Farel Pratama dengan nomor NPM 2477051014. Saya Bazrika Elpalmi dengan NPM 2477051017. Saya Ilham Khairul Saputra dengan NPM 2407051007. Baik, kita langsung saja ke materi, dimana pada bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang, dimana latar belakang dari tema kami yaitu UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia yang berperan besar sebagai dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya persaingan usaha, pelaku UMKM dituntut untuk mampu mengelola usaha secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Salah satu model bisnis yang banyak digunakan oleh UMKM adalah sistem konsinyasi atau titip jual, yaitu metode distribusi barang dengan menitipkan produk ke berbagai mitra toko untuk dijual. Meskipun metode ini memberikan peluang perluasan pasar, dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam pengelolaan data konsinyasi. Permasalahan yang sering terjadi antara lain pencatatan barang yang masih dilakukan secara manual, kesulitan dalam memantau stok barang di setiap toko, serta kurangnya kejelasan dalam perhitungan hasil penjualan dan keuntungan. Selain itu, pencatatan manual yang dilakukan menggunakan buku atau catatan sederhana rentan terhadap kesalahan, kehilangan data, serta sulit untuk dianalisis secara cepat. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi kurang optimal dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Di sisi lain, tidak semua pelaku UMKM memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan sistem yang kompleks atau berbasis teknologi tinggi. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi Titipku, yaitu aplikasi mobile berbasis Android yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM dan dalam mengelola sistem konsinyasi secara mudah, cepat, dan terorganisir. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mencatat data toko, mengelola stok barang, mencatat transaksi penjualan, serta melihat laporan sederhana terkait aktivitas usaha. Dengan adanya aplikasi ini yang kami buat, diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan efisiensinya. Yaitu selain itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong digitalisasi UMKM dan mendukung kemandirian ekonomi masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proposal ini sebagai berikut, yaitu pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis Android yang mampu membantu pelaku UMKM dalam mengelola sistem atau titip jual secara mudah, efektif, dan struktur. Yang kedua itu bagaimana menyediakan sistem pencatatan data toko, barang, dan transaksi penjualan yang terorganisir sehingga pengguna dapat memantau stok barang serta aktivitas penjualan dengan lebih akurat. Yang ketiga itu bagaimana menyajikan laporan sederhana yang informatif terkait jumlah barang, total penjualan, dan keuntungan, sehingga dapat membantu pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan usaha. Itu ada tujuan dari pengembangan aplikasi kami itu Titipku, itu adalah untuk menghasilkan sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang dapat membantu UMKM dalam mengelola sistem atau titip jual secara lebih mudah, terstruktur, dan efisien. Nah, dengan demikian aplikasi Titipku diharapkan mendukung proses digitalisasi UMKM serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sesuai dengan tema pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang untuk manfaatnya itu bagi pelaku UMKM memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya dalam mendukung digitalisasi UMKM dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, aplikasi Titipku diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha kecil serta mendukung kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi
Selanjutnya itu ada ruang lingkup dan batasan. Aplikasi Titipku dikembangkan dengan ruang lingkup dan batasan sistem yang jelas agar tetap sederhana, ringan, dan sesuai kebutuhan pelaku UMKM. Dari sisi platform, aplikasi dikembangkan khusus untuk perangkat berbasis sistem operasi Android dengan tujuan memaksimalkan jangkauan pengguna, mengingat Android merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan di Indonesia, khususnya pelaku UMKM. Aplikasi Titipku tidak memerlukan, terutama itu ada autentasi pengguna, manajemen mitra outlet, katalog produk titipan yang terintegrasi dengan catatan transaksi, laporan buka, serta pengaturan aplikasi. Seluruh fitur dirancang untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan usaha secara lebih struktur. Selanjutnya itu ada batasan perangkat lunak yang dikembangkan. Dalam pengembangan aplikasi Titipku terdapat batasan agar sistem tetap sederhana, ringan, dan sesuai kebutuhan awal pengguna. Itu aplikasi tidak hanya berjalan pada platform Android, tidak menggunakan koneksi internet untuk saat ini, mungkin bakal dikembangkan lagi menggunakan internet. Data disimpan secara lokal menggunakan penyimpanan internal local storage seperti ROM database. Terdapat fitur login dan registrasi autentikasi pengguna yang datanya dikelola secara lokal untuk menjaga keamanan akses dashboard. Kelima, ada tidak menggunakan teknologi kompleks seperti artificial atau AI dan Internet of Things atau IoT. Keenam, fitur dikembangkan oleh difokuskan pada autentikasi pengguna, manajemen mitra outlet, katalog produk titipan termasuk pencatatan transaksi, laporan buku kas, dan pengaturan preferensi. Terakhir, tidak mendukung integrasi dengan sistem eksternal seperti marketplace atau pembayaran digital. Bab kedua itu tinjauan pustaka, pelayanan publik, dan e-government. Konsep digitalisasi UMKM hadir sebagai upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung aktivitas usaha seperti pencatatan keuangan, pengelolaan stok barang, serta distribusi produk. Dengan adanya digitalisasi, proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat menjadi lebih struktur, cepat, dan akurat. Bagi penerapan teknologi berbasis mobile seperti aplikasi Titipku, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengelola sistem konsinyasi atau titip jual sehingga meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Aplikasi mobile berbasis Android merupakan sistem operasi Linux yang dirancang untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Android dikembangkan oleh Google dan menjadi sistem operasi mobile dengan pangsa pasar terbesar di dunia. Dengan menggunakan platform Android, aplikasi Titipku diharapkan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM serta mendukung proses digitalisasi usaha secara lebih luas. Itu ada arsitektur MVVM, di mana model view model merupakan pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan komponen antarmuka pengguna view dari logika aplikasi model melalui perantara view model. Penerapan arsitektur MVVM itu dalam pengembangan aplikasi kami itu bertujuan untuk menghasilkan kode yang lebih terstruktur, mudah diuji, serta mudah dipelihara. Nah, dengan menerapkan arsitektur MVVM, aplikasi Titipku dapat menjadi lebih terorganisir, mudah dikembangkan, serta mendukung kolaborasi tim dalam proses pengembangan. Nah, untuk Supabase dan REST API ini, dengan pengembangan aplikasi kami itu tidak menggunakan platform backend as a service seperti Supabase maupun layanan berbasis server lainnya, karena sistem kami itu bersifat masih lokal dan offline. Metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi kami itu adalah metode agile iterative development yang memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Tahapan pengembangan meliputi analisis kebutuhan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, serta menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Perancangan desain, implementasi, pengujian,
evaluasi. Nah, metode ini dipilih karena mampu mendukung proses pengembangan yang lebih adaptif, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Fajrika Al-Falimni. Silakan. Baik, jadi di sini ada bab 3 yaitu metodologi pengembangan. Di metodologi pengembangan itu ada jenis pengembangan. Jadi aplikasi titipku itu menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan metodologi Agile atau Iterative Development. Jadi metodologi ini dipilih karena bersifat fleksibel dan memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan sistem yang dapat berkembang selama proses pengerjaan. Dan di dalam pendekatan itu, setiap tahapan pengembangan itu secara berulang atau iteratif itu mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian. Setiap hasil dari tahapan tersebut itu dapat dievaluasi dan diperbaiki sebelum melanjutkan ke pengembangan berikutnya. Dengan menggunakan metodologi Agile, itu pengembangan aplikasi titipku menjadi lebih adaptif, struktur, serta memudahkan tim dalam melakukan perbaikan dan penyesuaian sistem, sehingga aplikasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna, khususnya pelaku UMKM. Dan di metodologi pengembangan itu juga ada tahap pengembangannya. Aplikasi titipku itu dilakukan secara bertahap untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna serta berjalan dengan baik. Pada tahap pertama itu ada analisis kebutuhan, itu dilakukan pengumpulan dan identifikasi kebutuhan pengguna, khususnya pelaku UMKM, yang menggunakan sistem konsinyasi. Proses analisis mencangkup identifikasi permasalahan seperti catatan manual, kesulitan memantau stok barang, serta ketidakjelasan perhitungan keuntungan. Selain itu, ditentukan juga fitur-fitur utama seperti manajemen toko, barang, transaksi, dan laporan. Hasil dari tahap ini berupa spesifikasi kebutuhan sistem yang menjadi dasar pengembangan aplikasi. Dan di tahap pengembangan yang kedua itu perancangan sistem. Itu mencakup perancangan struktur dan desain sistem secara keseluruhan. Dan perancangan meliputi arsitektur sistem menggunakan pola NPPM, desain antarmuka penggunaan UI menggunakan Figma, serta perancangan alur sistem yang menggambarkan proses pencatatan toko, barang, transaksi, hingga laporan. Dan selain itu, disusun juga struktur data untuk penyimpanan lokal yang akan digunakan dalam aplikasi. Dan di metodologi pengembangan itu, di situ juga ada tahap tiganya itu implementasi. Pada tahap itu dilakukan proses pengkodean atau coding berdasarkan rancangan yang telah dibuat aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin di Android Studio dengan menerapkan arsitektur MPEM. Implementasi mencakup pembuatan fitur utama seperti input data toko, pengelolaan barang, pencatatan transaksi, serta perhitungan otomatis stok dan keuntungan. Dan untuk yang tahap keempat itu ada pengujian. Itu dilakukan untuk memastikan seluruh fitur aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian meliputi pengujian fungsional untuk memastikan setiap fitur berjalan dengan benar, pengujian usability untuk memastikan aplikasi mudah digunakan, serta pengujian performa untuk memastikan aplikasi berjalan ringan dan responsif pada perangkat Android. Tahap yang kelima itu ada dokumentasi. Tahap terakhir adalah penyusunan dokumentasi yang meliputi laporan pengembangan aplikasi, dokumentasi desain sistem, serta panduan pengguna aplikasi. Dokumentasi ini bertujuan sebagai referensi untuk pengembangan lebih lanjut dan pemeliharaan sistem di masa mendatang. Dan untuk yang eh, metodologi pengembangan selanjutnya itu ada tools dan juga teknologi yang digunakan. Jadi di pengembangan aplikasi tipu itu memanfaatkan berbagai alat dan teknologi yang sederhana namun efektif untuk mendukung kinerja aplikasi. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Kotlin, yang merupakan bahasa resmi yang direkomendasikan oleh Google untuk pengembangan aplikasi Android karena memiliki sintaks yang ringkas serta keamanan tipe data yang baik. Lingkungan pengembangan yang digunakan adalah Android Studio sebagai Integrated Development Environment atau ADI yang menyediakan berbagai fitur seperti editor code, emulator,
serta tools debugging untuk membantu proses pengembangan dan pengujian aplikasi. Dan untuk pengolahan data, itu aplikasi menggunakan database lokal seperti ROM database atau SQLite. Penggunaan penyimpanan lokal ini memungkinkan aplikasi dapat berjalan secara offline tanpa bergantung pada koneksi internet sehingga lebih ringan dan stabil saat digunakan. Dan untuk arsitektur sistem yang digunakan NPPM, model PU-PU model yang memisahkan antara tampilan, logika aplikasi, dan pengelolaan data agar sistem lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara. Dan aplikasi ini tidak menggunakan layanan back-end REST API maupun Firebase karena fokus pengembangan adalah menciptakan aplikasi yang sederhana, efisien, dan mudah digunakan oleh pelaku UMKM. Dan untuk metodologi pengembangan yang keempat itu ada analisis kebutuhan dan desain solusi. Untuk kebutuhan fungsional yaitu mendaftarkan akun dan memverifikasi akses login secara lokal dan menambahkan, mengubah, dan menghapus data mitra outlet cabang. Dan yang ketiga itu menambahkan dan mengelola data barang di katalog produk titipan. Dan yang keempat itu mencatat transaksi penjualan barang secara langsung dari halaman katalog. Dan yang kelima itu menghitung sisa stok dan memunculkan peringatan stok kritis secara otomatis. Untuk yang keenam itu menampilkan rekapitulasi total keuntungan dan histori transaksi masuk pada laporan kas. Dan untuk menyediakan yang ketujuh itu menyediakan opsi kustomisasi antarmuka mode gelap pada halaman pengaturan. Dan untuk alur sistemnya itu user melakukan registrasi atau login untuk masuk ke dalam aplikasi. Dan untuk yang kedua itu user menambahkan jaringan mitra atau outlet cabang. Dan untuk yang ketiga itu ada user menambahkan barang titipan ke dalam katalog produk. Dan untuk yang keempat itu, user mencatat penjualan melalui tombol beli pada halaman katalog produk. Dan untuk yang kelima, itu sistem menghitung sisa stok barang dan merekap penambahan omset ke laporan kas secara otomatis. Dan yang keenam, user memantau ringkasan performa di beranda dan mengecek rinciannya di buku kas. Dan yang selanjutnya ada bab 4 yaitu analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Dan untuk yang pertama, di analisis kebutuhan fungsional itu merupakan deskripsi dari layanan yang harus disediakan oleh sistem, menggambarkan bagaimana sistem respon, memasukkan pengguna serta bagaimana sistem berlaku dalam berbagai kondisi, dan titipku itu dirancang untuk membantu pelaku UMKM dalam mengelola sistem konsistensinya secara sederhana dan struktur melalui beberapa fitur utama. Dan untuk aplikasi itu menyediakan fitur aplikasi yang mencakup registrasi dan login. Dan juga membatasi akses ke dalam dashboard manajemen. Terdapat fitur manajemen mitra outlet cabang yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan, mengelola, dan memantau status keaktifan tetap tempat penitipan barang. Aplikasi memiliki halaman katalog produk titipan. Di halaman itu, pengguna tidak hanya dapat mencatat dan memantau stok barang beserta estimasi nilai aset, tetapi juga melakukan pencatatan transaksi secara langsung. Dan untuk selanjutnya itu tersedia halaman kas laporan finansial yang berfungsi sebagai buku kas digital. Akan menampilkan ringkasan data seperti total keuntungan, kas bersih, serta rincian histori jurnal transaksi masuk dari setiap barang yang terjual. Dan untuk selanjutnya itu ada analisis kebutuhan non-fungsional. Nah itu terdapat sejumlah kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi Titipku untuk memastikan kualitas dan keandalan sistem secara keseluruhan. Dari sisi usability, aplikasi dirancang antarmuka yang sederhana, intuitif, dan mudah digunakan oleh pelaku UMKM termasuk pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Tampilan dibuat minimalis agar memudahkan navigasi dan penggunaan. Dari sisi performance, itu menampilkan data dengan cepat. Dan dari sisi portability, itu baik pada berbagai perangkat Android dengan spesifikasi yang berbeda, baik perangkat dengan spesifikasi rendah maupun tinggi. Dari sisi reliability, itu menyimpan dan mengelola data secara aman. Dan untuk yang selanjutnya, itu ada perancangan, untuk yang tiga itu ada perancangan arsitektur sistem. Jadi di sistem Titipku itu menggunakan arsitektur MEPM, ada tiga yaitu memisahkan antara pengelolaan data, logika aplikasi, dan tampilan antarmuka pengguna. Itu digunakan agar aplikasi lebih struktur.
Dan untuk lapisan model bertanggung jawab dalam mengelola seluruh data aplikasi, itu ada data toko, data barang, dan data transaksi. Dan untuk lapisan view berfungsi untuk melampirkan antarmuka pengguna serta menerima input dari pengguna, itu menggunakan Jetpack Compose dengan beberapa halaman, yaitu autentikasi, beranda, katalog, mitra, kas, dan pengaturan aplikasi dan pengaturan. Dan untuk lapisan view model itu eh, menggunakan model dan view model itu untuk mengelola dan memproses data dari model seperti perhitungan stok barang dan keuntungan. Dengan menggunakan arsitektur NPPM, aplikasi titipku dapat dikembangkan secara lebih struktur, mendukung kerja tim yang lebih baik serta memudahkan proses pengujian dan pengembangan di masa mendatang. Dan untuk yang keempat itu teknologi yang digunakan, yang tadi bahasa pemrograman Kotlin, UI teknologi dan untuk yang kelima itu ada struktur aplikasi. Dari struktur model aplikasi, UI out itu halaman login dan registrasi, UI home itu halaman beranda atau dashboard. Itu yang ketiga itu ada UI mitra, itu manajemen mitra outlet cabang. Dan yang keempat itu ada UI katalog, manajemen stok produk dan pencatatan transaksi. Dan yang kelima itu ada UI kas, itu laporan finansial atau buku kas. Dan untuk yang keenam itu ada UI pengaturan, konfigurasi sistem dan preferensi. Dan untuk yang keenam itu ada implementasi fitur. Dari modul aplikasi, forum pendaftaran akun, input detail toko utama, dan verifikasi login. Dan modul mitra itu input data dan data outlet baru, menampilkan daftar outlet serta opsi ubah dan hapus mitra. Modul katalog, yang ketiga itu ada modul katalog, input produk baru, menampilkan daftar stok barang, estimasi aset, dan pencatatan transaksi cepat via tombol aksi beli. Dan untuk yang keempat, itu ada modul kas, perhitungan akumulasi total keuntungan kas bersih, dan daftar riwayat jurnal transaksi. Dan untuk yang kelima, itu ada modul pengaturan, penyesuaian tema, dark mode, pengaturan peringatan stok kritis, informasi versi, dan fitur logout. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Khairul Ilham Saputra. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk aplikasi dari Titipku. Yang pertama ada halaman login yang apa? Di sini terdapat username dan password. Tapi apabila pengguna belum memiliki akun, dia bisa mendaftarkannya di bagian registrasi. Di bagian registrasi terdapat form yaitu untuk username, password, konfirmasi password, nama toko utama, dan URL gambar toko. Namun di sini saya sudah mendaftarkan akun untuk sebelumnya, jadi langsung saja kita login ke aplikasinya. Nah, setelah login di sini akan masuk ke bagian beranda, yang dimana di beranda tersebut terdapat eh, sejumlah informasi. Yang pertama itu untuk total omset penjualan, yang dimana apabila omset penjualannya sudah mencapai 500.000, maka target hariannya akan terpenuhi. Lalu ada barang yang terjual yang berjumlah 76 item. Lalu ada koleksi produk yang berjumlah 6 varian. Di sini juga dia menampilkan untuk laporan aktivitas kas terbaru dari penjualan yang dilakukan. Lalu di sini terdapat katalog produk titipan, di mana untuk setiap produk itu memiliki total aset yang menyesuaikan dengan harganya. Apabila kita di sini bisa mengubah, misalkan untuk harganya, nama, dan gambar. Jumlah stoknya kalau kita perbarui, maka total asetnya juga akan bertambah. Di sini juga apabila kita membeli, terus stoknya tinggal 3, dia akan menampilkan notifikasi peringatan yaitu stok barang tersisa 1-3 item. Terus kalau kita misalkan beli, di bagian laporan dia juga akan mencatat secara real time untuk pembelian yang dilakukan. Ini juga kita bisa melakukan pembersihan atau mereset history dari laporan.
Dan kalau misalkan kita melakukan pembelian atau stok barangnya habis, maka asetnya juga akan mencapai 0 rupiah. Ini juga untuk tokonya sama, untuk bisa nambah toko dan gambar juga sama. Lalu di bagian pengaturan di sini terdapat informasi untuk nama dari pengguna. Lalu kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan untuk peringatan stoknya sendiri. Lalu ada mode gelap atau dark mode. Jika kita pencet, dia akan otomatis merubah tampilannya ke dark mode. Dan ini untuk tampilan versi dark mode-nya. Coba untuk mengetes apakah URL-nya berfungsi, kita coba untuk menambahkan data barang. Nah, di sini bisa dia. Begitu juga untuk toko, tapi kalau misalkan toko ini kita nggak mau masukkan linknya, misal kita belikan link dari bawaan eh, aplikasinya, maka dia akan kosong. Di sini juga kita keluar dari akun seperti ini. Ya kalau kita mau buat akun ya seperti biasa kita registrasi. Mungkin cukup untuk demonstrasinya yang telah menyesuaikan fitur-fitur dan fungsi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Bisa dilanjutkan oleh Farel. Baik, sekian dari penjelasan kami. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.